istri kecil sang pewaris. Selamat mendengarkan. Elea melihat ke arah kanan kemudian melihat lagi ke arah kiri. Saat ini dirinya tengah berada di tengah jalan dengan kedua tangannya yang sedang ditarik oleh Levi dan bosnya. Elea sedang menjadi rebutan sekarang. Lepas, ucap Gabriel dingin sembari menatap tajam ke arah Levi. Levi tanpa rasa takut sedikit pun membalas Gabriel dengan tatapan yang tak kalah tajam. Keberaniannya itu membuat Ares yang berdiri di samping tuan mudanya menghela napas panjang. Nona Levi, tolong lepaskan tarikan tangan Anda pada Nona Elea, ucap Ares berusaha melerai. Kenapa aku, Minta saja tuan mudamu yang melepaskan tangan makhluk kecil ini, tolak Levi jengkel. Makhluk kecil, bio Gabriel. Rahang Gabriel mengerat. Dia tidak suka pada orang lain yang menjuluki gadis kecilnya dengan sebutan yang lebih lucu dari yang dia buat. Tanpa sadar tarikan Gabriel di tangan Elea menguat. Bos, Kak Levi, kalian sudah selesai bertengkar belum? Kalau sudah tolong lepaskan aku, sepertinya tulang di tanganku sudah mulai remuk, cicit Elea kesakitan. Elea dan Levi sedang dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan saat tiba-tiba 4 buah mobil mewah menghadang jalan mereka. Elea yang melihat bosnya muncul dari salah satu mobil itu segera keluar untuk menyapa. Tapi belum sempat Elea bertanya pada bosnya, Levi sudah menarik tangannya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Dan bosnya pun tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Akhirnya terjadilah tarik-menarik antara Levi dan bosnya dengan tangan Elea sebagai korban. Gabriel dan Levi baru tersadar kalau perbuatan mereka telah menyakiti Elea. Cepat-cepat mereka melepaskannya kemudian memeriksa tangan kurus Elea yang sudah memerah. Astaga, kenapa tanganmu kecil sekali sih? Tanya Levi kaget. Itu karena mereka tidak tumbuh dengan baik, Kak, sahut Elea asal. Ares menunduk menahan tawa. Nona, Anda lucu sekali. Levi mendengus. Dia juga tahu kalau teman kecilnya ini tidak tumbuh dengan baik. Tumbuh, kau pikir tanganmu ini tanaman cangkok apa? Sungut Levi sambil mengusap pelan bekas memerah di pergelangan tangan Elea. Elea tersenyum. Meskipun kata-kata yang keluar dari mulut Levi selalu penuh dengan hinaan dan kesombongan, tapi Elea bisa merasakan kalau wanita ini sangat peduli padanya. Rasanya sekarang hidup Elea terasa sangat lengkap karena dia memiliki 2 orang yang mau peduli dengannya seperti seorang kakak, yaitu Levi dan bosnya. Gadis ini benar-benar menganggapku sebagai kakaknya. Sepertinya aku harus bergerak cepat sebelum pemikiran itu teracuni. Otaknya yang kecil itu, tunggu saja tanggal mainnya, Elea. Gabriel meniup bekas memerah di pergelangan tangan Elea dengan sangat hati-hati, seolah takut kalau tangan ringkih ini akan melebur menjadi abu jika dia terlalu kuat meniupnya. Bos, kenapa kau meniup tanganku? Tanya Elea bingung. Untuk menghilangkan rasa sakitnya Elea, jawab Gabriel lembut. Oh, aku pikir kau sedang apa? Saut Elea. Sudut bibir Levi berkedut. Rasakan, ejek Levi sambil menjulurkan lidahnya ke arah Gabriel. Ares yang melihat perbuatan Levi menjadi panik sendiri. Bisa-bisanya wanita ini tidak merasa takut sedikit pun mengejek tuan mudanya yang sudah melihat marah seperti banteng yang siap mengamuk. Tolong jaga kelakuan Anda, Nona Levi, ucap Ares datar. Memangnya kenapa, Biar saja tuan mudamu ini merasakan bagaimana rasanya ditindas oleh orang lain. Jangan kalian pikir aku tidak tahu kalau kalianlah yang telah membuatku kehilangan wajah di dunia modeling. Mentang-mentang memiliki kekuasaan, kau pikir bisa seenaknya mengurusi masalah orang lain apa? Elea, kau jangan dekat-dekat dengan manusia jahat sepertinya, nanti kau bisa tertular. Teriak Levi kesal setelah mengeluarkan semua unek-uneknya. Baik, Kak. Wajah Gabriel dan Ares langsung pias mendengar jawaban Elea. Mereka sama-sama menarik napas berat memikirkan keluguan gadis yang baru saja bicara tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Elea, iya bos? Sahut Elea sambil menatap wajah tampan bosnya. Kau yakin ingin menjauhiku? Tanya Gabriel sambil menahan emosinya. Elea diam berpikir. Kak Levi bilang aku harus menjauhimu karena kau memiliki penyakit yang menular, bos. Jawab Elea jujur. Tubuh Gabriel lemas. Gadis ini pintar sekali memainkan emosinya. Aku 100% sehat, Elea. Aku bisa memeriksa data tentang kesehatanku di rumah nanti. Ucap Gabriel berusaha untuk sabar. Kening Levi mengernyit. Sekarang dia tahu kalau Gabriel lah yang telah membawa Elea pergi dari rumahnya semalam. Elea, jadi semalam kau menginap di rumahnya? Tanya Levi menyelidik sambil memicingkan mata ke arah Gabriel. Elea mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah tangannya
yang sama-sama sedang digenggam oleh Levi dan bosnya. Iya, kau tahu tidak Kak Levi, rumahnya bos besar sekali. Di dalamnya ada kolam renang yang luas, ada juga patung yang bisa memuntahkan air. Pokoknya banyak sekali keajaiban di rumahnya bos. Satu lagi, di rumahnya bos juga ada pintu ajaibnya. Aku suka sekali berada di sana. Jawab Elea dengan sorot mata penuh kekaguman. Tanggapan berbeda muncul di wajah kedua orang yang berdiri di sebelah Elea. Jika Gabriel merasa menang karena Elea membanggakan apa yang dia punya, berbeda halnya dengan yang dipikirkan oleh Levi. Di pikirannya sekarang, Gabriel adalah seorang pria cabul yang sudah meniduri gadis di bawah umur. Wajahnya kemudian memerah, menahan emosi. Kau pria bajingan, bisa-bisanya kau memperbudak makhluk kecil ini untuk menyalurkan nafsu birahimu. Brengsek, aku akan membunuhmu sekarang, amuk Levi. Gabriel dan Ares terhenyak kaget mendengar tuduhan Levi. Gabriel kemudian menggerakkan kepalanya pada beberapa pengawal yang berjaga di dekat mobil saat Levi ingin menyerangnya. Ya, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku ingin membunuh pedofil itu. Teriak Levi sambil memberontak ingin melepaskan diri dari pegangan anak buahnya Gabriel. Kak Levi, apa itu pedofil? Tanya Elea kebingungan. Elea yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat beberapa pria menyeramkan menangkap temannya. Pedofil itu tutup mulutnya, ucap Gabriel memotong perkataan Levi. Elea panik. Dia kemudian berniat untuk membantu melepaskan Levi, akan tetapi tangannya ditahan oleh bosnya. Biarkan saja. Kasihan bos, Kak Levi tidak bisa bicara. Saut Elea sambil menunjuk ke arah mulut Levi yang sudah tersumpal kain. Itu bagus, kata-katanya itu sangat beracun. Otak polosmu tidak akan bisa mencernanya dengan baik, ucap Gabriel menyindir kebodohan Elea. Sayangnya yang disindir oleh Gabriel tidak menyadari akan hal itu. Gabriel malah dibuat tidak bisa berkata-kata lagi oleh perkataan Elea selanjutnya. Otak kan memang harus polos, bos. Kalau otak memakai pakaian, kasihan orang yang punya otak lah. Protes Elea tanpa memahami maksud dari perkataan bosnya. Levi yang tengah memaki Gabriel dengan mulut yang tersumpal sangat ingin menangis mendengar kata-kata Elea barusan. Dia gemas ingin memukul kepala makhluk kecil itu agar dia sadar kalau Gabriel sedang menyindirnya. Ayo pulang, ajak Gabriel setelah menetralkan emosinya. Tidak mau bos, Kak Levi tadi memaksaku untuk pergi berbelanja. Dia bisa marah nanti, tolak Elea. Gabriel menghela napas. Biar saja, aku yang akan menemanimu berbelanja. Tapi bos, cepat masuk ke mobil, nanti aku akan membuatkan mie goreng untukmu di rumah. Rayu Gabriel. Berhasil. Gabriel seperti terbang di awang-awang saat gadis kecilnya langsung patuh begitu dia memberinya iming-iming mie goreng. Baiklah bos, Levi tercengang. Dia tidak percaya kalau makhluk kecil itu akan langsung tunduk pada perintah Gabriel dan melupakan keberadaannya hanya karena mie goreng. Lihat saja, aku akan memborong semua pabrik mie goreng di negara ini, Gabriel, dan setelah itu kau tidak akan bisa lagi merebut makhluk kecil itu dariku. Gabriel hanya tersenyum sinis mendengar isi pemikiran Levi. Sebelum niatannya itu terwujud, Gabriel lah yang akan terlebih dahulu membeli semua pabrik mie goreng yang ada di negara ini. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain merebut Eleanya. Ares, ya tuan muda, semoga saja bukan perintah yang aneh-aneh. Beli semua pabrik mie goreng yang ada di negara ini. Pastikan semua pabrik itu berubah atas nama Elea. Perintah Gabriel sambil menyeringai ke arah Levi yang terlihat kaget karena dia sudah tahu rencananya. Cih, ingin berebut Elea denganku, tidak akan bisa. Baik tuan muda, jawab Ares. Bos, ayo cepat pulang, teriak Elea sambil menyembulkan kepalanya keluar dari dalam mobil. Gabriel mengangguk, dia segera berlari ke arah mobil untuk menyusul gadis kecilnya. Lepaskan dia. Levi dengan kasar menyikut perut anak buahnya Gabriel begitu tubuhnya terlepas. Dia kemudian menatap Ares dengan sorot mata membunuh. Katakan pada Gabriel, aku pasti akan merebut kembali makhluk kecil itu dari tangannya, kemudian membawanya lari dari negara ini. Beraninya dia menindas teman kecilku. Ares tersenyum sinis. Wanita konyol, ucap Ares singkat, kemudian pergi meninggalkan Levi yang masih mengamuk. Sudah seminggu ini Elea tinggal di rumah bosnya. Sejak saat itu pula hari-harinya berubah. Tidak ada lagi perasaan takut akan bahaya kelaparan yang hampir setiap hari dia rasakan. Dan juga tidak ada lagi cacian dan hinaan yang dia dapatkan dari orang-orang di sekelilingnya.
Ada kalanya Elea merasa sangat tidak enak berada di tempat mewah seperti ini. Pernah sekali dia mencoba meminta izin pada bosnya untuk pindah dari sini. Bukannya mendapat izin, dia malah dikurung dan tidak dibiarkan keluar dari dalam rumah sampai sekarang. Elea terkadang bingung dengan sikap bosnya yang terkesan sangat berlebihan. Namun Elea juga tak kuasa untuk menolak semua keinginannya. Jangan berpikir negatif pada orang yang sudah begitu baik mau menampungmu, Elea. Bos melakukan semua ini pasti karena sangat kasihan dengan nasib hidupmu yang selalu terlunta-lunta. Kau jangan tidak tahu diri, Elea. Gumam Elea menasehati dirinya sendiri. Gabriel yang saat itu tengah memperhatikan Elea dari balik jendela, tersenyum lucu mendengar gumamannya. Dia kemudian menoleh ke arah Nun. Apa saja yang dia lakukan di rumah seharian ini, Nun? Tanya Gabriel penasaran. Gabriel sangat ketakutan saat Elea meminta izin untuk pindah dari rumah ini. Dia bahkan sampai tidak bisa tidur selama beberapa hari, saking khawatir Elea akan pergi dari sisinya. Setelah berkonsultasi pada Nun dan Ares, akhirnya Gabriel memutuskan untuk mengurung Elea dengan alasan ada banyak penyakit menular di luar sana. Dan untungnya gadis kecilnya itu langsung menurut tanpa banyak bertanya. Nona Elea banyak bermain dengan para pelayan di dapur, Tuan Muda. Mereka saling bercerita tentang pengalaman hidup masing-masing, jawab Nun. Gabriel tersenyum. Dia kemudian melihat lagi ke arah Elea yang sedang memainkan kakinya di dalam kolam renang. Apalagi, Nona Elea sepertinya tertarik pada dunia desain, Tuan Muda. Di taman tadi, Nona Elea terlihat sangat fokus menggambar. Bawa kemari hasil gambarannya, aku ingin lihat, ucap Gabriel antusias. Nun terdiam. Kenapa? Tanya Gabriel heran melihat Nun yang masih berdiri di belakangnya. Tuan Muda, Anda yakin ingin melihat hasil gambaran Nona Elea? Tanya Nun dengan raut wajah yang terlihat aneh. Kening Gabriel mengerut. Memangnya kenapa? Gambarnya tidak mungkin hidup, kan? Nun menggeleng. Tidak. Lalu? Saya akan segera mengambilnya, Tuan Muda, ucap Nun kemudian segera beranjak pergi. Itu yang seharusnya kau lakukan sejak tadi, sahut Gabriel. Gabriel kembali melihat ke arah kolam renang saat dia mendengar suara tawa Elea. Sudut bibirnya terangkat ke atas, melihat Elea yang begitu asik bermain air seorang diri. Gadis kecilku sangat manis, kan, Res? Tanya Gabriel bangga. Ares mengangguk. Iya, Tuan Muda. Awas saja kalau kau berani melihat senyumannya lebih dari 1 detik, ancam Gabriel sambil menatap tak suka ke arah Ares. Terdengar helaan napas panjang yang keluar dari mulutnya Ares. Baik, Tuan Muda. Mana berani saya melihat senyuman Nona Elea, kalau Anda saja sudah memberikan ancaman yang sangat mengerikan, Tuan Muda. Gabriel membuat satu peraturan aneh di rumah ini. Semua orang yang berjenis kelamin pria dilarang menatap wajah Elea lebih dari 1 detik. Jika ada yang berani melanggarnya, Gabriel mengancam akan mendonorkan bola mata mereka pada orang yang membutuhkan. Dan tentu saja semua orang langsung mengiyakan keinginan anehnya itu. Nun lama sekali. Apa dia mengambilnya ke luar negeri? Tanya Gabriel tidak sabar. Setelah berkata seperti itu, Nun muncul dengan setumpuk lembaran kertas putih di tangannya. Tuan Muda, ini adalah hasil karya Nona Elea hari ini, ucap Nun sambil menyodorkan kertas-kertas putih tersebut. Gabriel dengan cepat menerima kertas-kertas itu. Dia sudah sangat tidak sabar ingin segera melihat seperti apa hasil gambaran tangan Elea. Dan Gabriel yakin gambarnya pasti akan sangat bagus. Tuan Muda, Gabriel yang baru saja ingin membuka kertas itu menoleh ke arah Nun saat dia memanggilnya. Ada apa? Jangan berharap terlalu tinggi. Saya khawatir Tuan Muda akan kecewa, jawab Nun penuh maksud. Gabriel terdiam. Dia kemudian menatap tumpukan kertas di tangannya. Apa kau bermaksud mengatakan padaku kalau hasil gambaran tangan Elea itu sangat jelek, Nun? Tanya Gabriel kesal. Nun menggeleng. Saya mana berani, Tuan Muda. Ares menarik napas dalam-dalam, dan rupanya tindakannya itu membuat Tuan Mudanya tersinggung. Apa kau juga berpikiran yang sama seperti Nun, Res? Tuduh Gabriel jengkel. Ares tergelak. Dia kan hanya bernapas. Kenapa malah dituduh seperti ini? Saya tidak, Tuan Muda. Cih, kalian berdua
selalu saja bersekongkol. Ares dan Non memilih diam. Bisa panjang urusannya kalau mereka terus bicara. Gabriel seperti ingin muntah darah begitu dia melihat hasil gambaran tangan Elea. Dia tidak menyangka kalau hasilnya akan sangat jauh dari ekspektasi yang dia bayangkan. Non, benda apa ini? Tanya Gabriel bingung sambil menunjukkan satu kertas di hadapan Ares dan Non. Wajah Ares berkeringat, bukan karena takut tapi karena sedang menahan tawa. Itu gambar induk bebek dengan kepala terbalik, Tuan Muda. Mata Gabriel mengercap. Luar biasa. Imajinasi Elea benar-benar berada di luar nalar manusia. Memangnya ada ya binatang dengan kepala terbalik seperti ini? Tanya Gabriel dengan raut wajah yang seperti ingin menangis. Ada, Tuan Muda. Di mana? Di dalam pikirannya Nona Elea. Jawab Ares ikut menimbrung. Gabriel tergelak. Ia kemudian tertawa sambil menekan pelipisnya. Kenapa aku merasa sedih, Res? Kata-katamu melukai perasaanku. Ares meringis. Sepertinya tadi dia terlalu jujur mengakui kebodohan Nona Elea di hadapan Tuan Mudanya. Maafkan saya, Tuan Muda. Saya tidak berniat mengatai Nona Elea bodoh. Ucap Ares menyesal. Tawa Gabriel terhenti, dia kemudian menarik napas panjang. Tapi Elea memang sangat bodoh, Res. Aku hanya tidak menyangka kalau imajinasi seperti ini yang akan muncul dari dalam otaknya yang kecil. Bebek dengan kepala terbalik. Di mana dia menemukan ide seluar biasa ini? Para desainer pasti akan langsung menangis jika melihatnya. Ucap Gabriel putus asa. Non dan Ares sangat prihatin mendengar hal itu. Tapi itulah adanya Nona Elea. Bodoh, namun juga menggemaskan karena telah berhasil membuat Tuan Muda mereka hilang kewarasan. Tuan Muda, apa kita perlu membawa Nona Elea pergi ke dokter syaraf? Tanya Ares mengusulkan ide. Gabriel menggeleng. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Tuan Muda? Siapa tahu ada dokter yang bisa membantu Nona Elea menjadi sedikit lebih pintar, saut Ares. Aku takut, Ares. Ares dan Nun saling berpandangan. Bingung dengan perkataan Tuan Muda mereka. Apa yang Tuan Muda takutkan? Tanya Nun penasaran. Gabriel menghela napas, dia kemudian melihat ke arah Elea yang masih duduk di tepian kolam renang. Aku takut Elea menjadi pintar dan tidak patuh lagi padaku, Nun. Aku takut dia memikirkan pria lain dalam otaknya. Jika otaknya itu diperbaiki, biar saja dia bodoh seperti ini. Itu terlihat menggemaskan meskipun aku harus siap merasakan kejut jantung karena tindakannya yang sering berada di luar jangkauan pemikiranku. Jawab Gabriel jujur. Hening, Aris dan Non sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Keputusan Tuan Muda mereka sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Kami mengerti, Tuan Muda. Gabriel mengangguk. Dia kemudian kembali membuka hasil gambaran Elea. Dan kali ini dia hampir berhenti bernapas. Tolong katakan sesuatu yang tidak membuatku sesak nafas, Nun. Ucap Gabriel sambil menunjukkan kertas yang sedang dia lihat. Nun terdiam. Dia benar-benar sangat iba melihat nasib Tuan Mudanya sekarang. Tuan Muda, Ares sudah menundukkan kepala. Dia tidak siap melihat wajah frustasi Tuan Mudanya. Kali ini makhluk apa lagi, Nun? Tanya Gabriel pasrah. Dia sudah siap mendengar kabar buruk dari Nun. Sepertinya hari ini pikiran Nona Elea sedang dipenuhi dengan binatang unggas, Tuan Muda. Jawab Nun pelan. Binatang unggas? Piu Gabriel. Nun mengangguk. Kalau tadi Nona Elea menggambar induk bebek dengan kepala terbalik, sekarang Tuan Muda sedang memegang kertas dengan gambar anak ayam yang tercekik karena tidak bisa keluar dari cangkangnya. Tuan Muda, kenapa Nona Elea bisa begitu sadis mengekspresikan penderitaan anak ayam itu? Tanya Nun heran. Nyawa Gabriel seperti terbang melayang setelah tahu makhluk apa yang telah digambar oleh Elea. Dan dia tidak memiliki jawaban atas pertanyaan Nun barusan. Elea benar-benar sangat bodoh, Nun. Tapi aku jauh lebih bodoh karena tergila-gila padanya. Aku Gabriel frustasi.